Assalamualaikum, kembali dengan saya. Kali ini saya akan masak daging sapi. Saya masak dengan lobak putih. Daging sapinya saya beli yang frozen, sudah saya cuci bersih. Kemudian saya sisihkan. Kemudian saya masak dengan lobak. Ini lobaknya nanti saya kupas. Bagaimana masaknya? Lihat sampai selesai ya. Pertama saya rebus air dulu sampai mendidih. Kemudian saya masukkan beberapa potong jahe. Kemudian daging sapi yang sudah saya bersih saya masukkan. Kita rebus sebentar sampai airnya mendidih lagi. Setelah airnya mendidih, ini kotorannya akan mengambang, kemudian akan saya buang. Ini kotorannya ini biasanya akan di atas. Kemudian saya buang sampai benar-benar airnya jernih. Berarti kotorannya sudah hilang. Kemudian saya cuci bersih, saya tuang ke dalam suatu wadah. Kemudian saya cuci sampai benar-benar bersih. Bagian yang berlemak biasanya saya potong karena majikan saya nggak suka makan yang berlemak. Jadi yang berlemak-lemak ini saya potong semuanya sampai nggak ada lemaknya, pakai gunting. Selesai saya buangi lemaknya, bentuknya seperti ini. Ini sudah bersih, nggak ada lemaknya. Selanjutnya kita akan memasaknya. Saya pakai bumbu yang simple. Ini dagingnya yang sudah bersih. Ini saya pakai daun bawang, beberapa siung bawang putih, beberapa iris jahe. Ini pakai gula batu, ini pakai entah daun apa, ini pakai bunga lawang. Saya pakai kecap hitam, juga pakai saus tiram. Mari kita memasak. Setelah itu kita panaskan panci. Saya ini panci khusus buat memasak kayak diungkep gitu ya. Ini Pak khusus untuk memasak yang model-model diungkep, saya jadi pakai panci ini. Ini kayaknya dari porselen. Kemudian saya kasih minyak, saya tumis bawang putih yang sudah digeprek. Gak perlu dicincang lembut, cuma digeprek. Saya tumis sama jahenya sekalian sampai benar-benar wangi, atau jahenya, bawang putihnya sampai harum. Saya masukkan juga daun bawangnya. Apinya jangan besar-besar. Kemudian saya masukkan daging sapi yang sudah saya rebus sebentar tadi. Kita masukkan, kemudian kita aduk, kita masak.
Kita aduk dulu sampai rata ya. Setelah itu kita kasih saus tiram. Saya kasih saus tiram secukupnya, dikira-kira aja. Saya juga kasih kecap hitam secukupnya juga. Kemudian aduk lagi sampai merata. Saya masukkan gula batu, akar lawang, dan daun. Ini biasanya daun ini buat masak kari. Saya aduk lagi sampai merata. Kalau warnanya kurang pekat, bisa ditambahi sedikit kecap hitam. Setelah itu saya tuang air. Airnya harus air panas ya, nggak boleh air dingin. Saya pakai air termos karena saya ada termos air panas. Kasih air secukupnya, karena ini masaknya nanti lama, hampir 1 jam, biar dagingnya benar-benar empuk. Jadi saya kasih air agak banyak, kemudian saya tutup. Sesekali kita lihat. Sambil menunggu daging sapinya matang, saya kupas lobak putihnya. Saya kupas sampai bersih. Saya kupasnya begini ya. Saya kupas 2 kali alias 2 lapis, karena biasanya kalau 1 lapis itu masih ada lapisan kulitnya. Jadi saya kupas 2 kali. Setelah saya kupas bersih, saya potong. Saya potongnya gini, model serong-serong gini. Jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu besar. Jadinya potongannya seperti ini. Kemudian saya rebus air sampai mendidih. Saya kasih irisan bawang merah. Kemudian saya kasih gula batu. Saya kasih potongan jahe. Saya kasih sedikit garam. Kemudian saya masukkan potongan lobak. Kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Kenapa harus direbus terpisah dengan daging sapi? Biasanya lobak dengan daging sapi itu matangnya nggak sama. Takutnya lobak putihnya kematangan, daging sapinya belum matang, ataupun sebaliknya. Jadi saya rebusnya terpisah. Setelah 10 menit, saya rebus 10 menit, saya matikan api. Saya diamkan. Kemudian saya angkat, saya sisihkan.
Ini sudah matang, saya sisihkan. Setelah daging sapinya empuk, saya masukkan lobak yang sudah saya rebus. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk. Biasanya begini sudah matang, tapi saya akan rebus sebentar biar rasanya meresap. Setelah saya rebus beberapa saat, kurang lebih 10 menit, udah deh jadi dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Semoga semuanya sehat, sukses selalu, bahagia.